membahas kisah horor, membahas sesuatu yang gaib. Khususnya kali ini kita akan membahas soal hantu legend yang ada di Kota Makassar. Sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk berebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton, teman-teman. Selamat malam, selamat datang di malam Jumat. Kita akan membahas urban legend, membahas kisah horor, membahas sesuatu yang gaib. Khususnya kali ini kita akan membahas soal hantu legend yang ada di Kota Makassar. Tapi sebelum itu, kenalkan, nama saya Diki Marsaid. Saya akan membahas video menarik, video seru, video menyeramkan untuk kalian semua. Saya cuma ingatkan, jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan nyalakan lonceng di bawah ini agar kalian bisa menikmati video horor kali ini dari saya tentunya. Di video kali ini saya akan membahas kisah hantu di Kota Makassar yang bernama hantu Sumiati. Sumiati, nama ini mungkin tidak asing lagi untuk kalian yang tinggal di Makassar. Untuk kalian yang mungkin tahu tentang urban legend ini, mungkin sangat tidak pernah kalian bayangkan ketika sosok ini ada di samping kalian. Nah, mungkin bagi kita tidak berarti apa-apa. Maksudnya, ia hanya sebuah nama saja, tak lebih. Tapi, bagi orang di Makassar, nama Sumiati itu adalah nama yang sungguh sangat banyak cerita, yang sangat menyeramkan. Sayangnya, kisahnya bukan kisah yang bahagia, bukan kisah yang bagus, melainkan kisah yang sebaliknya. Nah, setiap kali seseorang mendengarkan nama Sumiati, maka ia bakal akan selalu merasa dirinya diawasi, dirinya ketakutan, dirinya tidak membayangkan sesuatu yang sangat bahagia ketika mereka mendengar dan menyebutkan nama Sumiati. Nah, sebenarnya siapakah sosok Sumiati yang sebenarnya? Pernah nggak kamu mendengar kisah hantu Sumiati, legenda urban Kota Makassar yang berkembang sejak tahun 1980 dan tak hanya menarik perhatian warga lokal saja, melainkan para pecinta kisah misteri dari seluruh Indonesia. Sosok hantu wanita dengan wujud menyeramkan dikenal dengan nama hantu atau setan Sumiati. Hantu ini dikisahkan sebagai hantu yang mengerikan, sering menampakkan wujudnya di hampir setiap sudut Kota Makassar, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah di Sulawesi Selatan. Nah, hantu Sumiati disebut sering menampakkan diri dengan busana serba putih atau serba merah. Ia sedang mengincar korbannya dan dia sedang memantau mangsanya. Nah, umumnya hantu Sumiati dipercaya sering meneror laki-laki di malam hari. Bagi warga Sulawesi Selatan, kisah legenda hantu Sumiati tentu tidak asing bagi mereka. Kisah legenda hantu ini sudah dikisahkan sejak belasan bahkan puluhan tahun lamanya, di mana hantu ini disebut sebagai hantu wanita yang sering mengganggu pria yang memakai baju merah. Nah, umumnya setan Sumiati juga sering mengganggu lelaki yang bekerja malam
atau pulang malam, contohnya seperti supir PT-PT atau angkot atau tukang beca, dan ia bahkan muncul dengan sosok bersimbah darah dengan bagian tubuh yang tidak lengkap. Nah, dari mana mitos ini berasal? Disebutkan bahwa Sumiati adalah seorang perempuan yang berwajah berparas cantik rupawan, yang mengadu nasib untuk mencari agar ekonominya bangkit kembali, sehingga dia merantau kota Makassar dari daerah demi memperbaiki hidupnya dan masa depannya, dan tentunya untuk membahagiakan keluarganya. Namun nasib malam menimpa Sumiati yang tinggal sendiri di ibu kota tanpa kerabat. Naas, hidup sebatang kara di tanah Makassar yang keras justru membuat Sumiati menjadi wanita yang digilai dan disukai banyak pria. Namun paras cantiknya justru menjadi asal mula petaka yang menimpanya dan juga merenggut kewanitaannya dan serta nyawanya. Sumiati yang berjalan sendiri ketika dia pulang di malam hari lantas disekap oleh kawanan pemuda-pemuda yang kemudian berpapasan, dan kebetulan berpapasan dengan Sumiati di tengah jalan. Lantaran suasana yang sepi, suara Sumiati meminta pertolongan yang sedang disekap, yang sedang diculik. Di malam sunyi, di malam itu Sumiati dilecehkan kehormatannya oleh kawanan para penjahat pemuda ini. Tidak ada satupun yang menolongnya, dan Sumiati akhirnya menjadi korban pemerkosaan oleh banyak pria pada saat itu, termasuk laki-laki yang bekerja sebagai supir PT-PT, supir angkot tentunya. Ada juga yang berprofesi sebagai tukang beca. Saat itu tubuhnya Sumiati sudah tidak berdaya, dibawa ke sebuah tempat lalu dibuang di pinggir jalan. Begitu saja, sudah dipakai, dibuang mayatnya. Di perjalanan tersebut Sumiati sudah lemah, tak berdaya, mengetahui bahwa kawanan biadab penjahat ini yang melecehkannya sehari-hari bekerja sebagai supir PT-PT dan tukang beca. Sumiati tidak tinggal diam. Sumiati mencoba berontak dengan sisa tenaganya, dan malangnya saat itu sama sekali tidak bisa untuk mengenali wajah pelaku. Ia hanya mengingat jika salah satunya pelakunya berbaju merah, dan sedih, tersakiti, dan merasa sangat terhina. Sumiati akhirnya bunuh diri karena dia sudah tidak sanggup menanggung malu, diperkosa, dibuang di tengah jalan sehingga dianggap sudah mati. Ternyata suami Sumiati ini masih bangkit kembali setelah diperkosa dan setelah dibuang. Tapi karena rasa malu yang mendalam, Sumiati lanjut bunuh diri. Sumiati dikisahkan bunuh diri dengan menggantung dirinya di sebuah jembatan yang berada di sekitar Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam. Mayatnya ditemukan beberapa warga kemudian hari, dan akhirnya dibawa lari ke rumah sakit Pelamonia Makassar. Sejak kematian Sumiati, terornya pun dimulai. Tak cuma itu, arwahnya dan kisah penampakannya sempat menggegerkan banyak orang hingga merambah ke berbagai sudut kota Makassar. Nah, kisah penampakan hantu Sumiati ini paling terkenal adalah penampakan hantu wanita di Fort Rotterdam atau di Benteng Rotterdam dan sekitar daerah Pantai Losari, dan juga sekitar daerah rumah sakit Pelamonia, di mana jasadnya, mayatnya dimandikan sebelum dikuburkan. Nah, tidak di Fort Rotterdam saja, hantu Sumiati ini juga menampakkan wujudnya di tempat bernama Karaenta. Digambarkan Sumiati sering menampakkan di pohon tersebut dengan pose yang sangat sedih, dengan wajah yang sangat seram. Dan beberapa orang juga sering melihat Sumiati di taman-taman di pusat kota Makassar hingga pinggir jalan di tengah malam, seperti Taman Macan, Pantai Losari, dan sebagainya.
Meski sudah di zaman modern, hantu Sumiati tetap melegenda dan masih banyak yang mempercayainya bahwa kisah urban legend hantu Sumiati ini adalah hantu yang paling terkenal di Tanah Daeng. Menurut kalian, hantu Sumiati itu ada atau tidak? Apakah kalian pernah ketemu dengan hantu Sumiati? Atau kalian pernah ketemu dengan hantu sejenis Sumiati? Kalian tulis komen di bawah ini. Dan atau kalian punya foto penampakan hantu Sumiati dan hantu lainnya, kalian kirim ke email kita dan kita akan bahas bersama-sama. Semoga kisah malam ini bisa menjadi teman tidur kalian, menjadi teman kalian untuk terlelap dengan nyaman. Semoga tidak ada sosok di samping kalian, tidak ada sosok di bawah tempat tidur kalian. Saatnya saya pamit undur diri. Semoga malam Anda menyenangkan. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen agar hantu-hantu tidak menghantui kalian, teman-teman. Bye-bye. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Plus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.